Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi sidang jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa bisa dilewati. Kita semua bersyukur bersama pagi hari ini dalam kemurahan, dalam kasih setia Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini kembali untuk bersekutu bersama, memuji, menyembah Tuhan, mempersembahkan pujian syukur kita untuk apa yang sudah Tuhan baik, apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Baik adanya, ada amin. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Dimanapun kami berada, kami mau arahkan hati kami kepada kerajaan. Menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Biar kehendak-Mu yang jadi atas kami Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini lagi, sama-sama katakan. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, oh Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari sama-sama katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Mari katakan lagi Immanuel, 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 Engkau besertaku. Oh, Immanuel,
Immanuel, Engkau. Sekali lagi katakan Immanuel. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, oh, Engkau Allah besertaku. Oh Tuhan, Engkau kuatkan aku bertahan. Katakan Engkau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Kau kuatkan, oh Kau kuatkan. Katakan aku bertahan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Mari katakan lagi, Kau kuatkan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Mari katakan lagi, Kau kuatkan. Oh Kau kuatkan. Oh, Kau harapan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Katakan Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan Engkau Allah. Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan, mempersembahkan korban syukur kami. Oh, ucapan syukur kami Tuhan, untuk apa yang telah Kau lakukan dalam hidup kami. Oh, kami mau katakan terima kasih Bapa. Oh, yeah. Hanya Engkau Tuhan yang berkuasa dan mulia. Kami bersyukur kepada-Mu. Mari angkat suaramu sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami menyuarakan hati kami kepada-Mu. Kami rindu, kami haus akan hadirat-Mu. Oh Tuhan, terima kasih Yesusku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari terus angkat suaramu sembah Dia, sebab Dia yang layak. Dia yang layak terima segala hormat, pujian dan syukur kami. Oh, segalanya hanya bagi-Mu Bapa. Hanya Kau yang layak terima segalanya. Pujian syukur kami Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu. Kami mau datang pagi ini mencari wajah-Mu, terus memanggil nama-Mu,
terus berhubungan dengan Engkau lewat doa kami, terus menyatakan kebaikan Tuhan, ya, terus memuliakan Engkau. Haleluya. Katakan, Yesusku hidup, amin. Yesusku yang berkuasa atas hidupku. Yesus, Kau ada bagiku saat ini. Ku rasakan kehadiran-Mu. Kau yang layak terima segala pujian. Syukur kami bagimu. Terima kasih Bapa. Terus naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Apapun keadaanmu, baik atau tidaknya keadaanmu, dimanapun engkau berada saat ini, mari terus arahkan hatimu kepada Tuhan dan sembah Dia. Puji namanya yang kudus, sebab Engkau yang mulia. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan, kasih setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita ambil saat sejenak, kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama gumulkan hidup kita di hadapan Tuhan. Perkarakan hidupmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, kami masih boleh ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih untuk istri, suami, anak-anakku Tuhan. Sanak keluargaku, orang tua yang kami kasih, yang Ku kasihi Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan. Terima kasih Bapak. Oh, berkaryalah, bekerjalah ya Roh Kudus di hati kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami persembahkan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, kami mau datang bersama memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, mari sama-sama katakan, apa yang tak pernah ku bayangkan, apa yang tak pernah ku impikan, itu yang Kau berikan bagiku. Katakan, Kau mengerti segala kebutuhanku. Kini ku datang, kini ku datang di hadapan-Mu, membawa pujian syukur. Katakan bersama, terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap terima kasih Tuhan, sebab Kau Bapakku yang sedia. Oh, katakan bersama, apa yang tak pernah, apa yang tak pernah ku bayangkan, apa yang tak pernah ku impikan. Oh, itu yang Kau berikan bagiku. Kau
Kau mengerti segala kebutuhanku. Kini ku datang di hadapanmu, membawa haleluya pujian syukurku. Katakan terima kasih ya Bapakku. Katakan buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku. Mari katakan lagi, terima kasih, oh terima kasih ya Bapakku. Kami angkat tangan kami Tuhan, sebagai ekspresi rasa syukur kami di hadapan-Mu untuk apa yang sudah Kau buat dalam hidup kami Tuhan. Sebab Kau Bapakku yang setia. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kalau saat ini kami masih boleh menyembah-Mu Tuhan, ini semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami persembahkan segala hormat, pujian, syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan bersama, kini ku datang, kini ku datang di hadapanmu, membawa pujian syukurku, pujian syukurku. Oh, terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau katakan sediakan bagiku. Sebab Kau Bapakku yang, mari katakan lagi, terima kasih Bapa. Oh ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau katakan dengan segenap hati-Mu. Oh Tuhan, katakan lagi, terima kasih Bapa. Oh, untuk hidup yang Kau beri, yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Katakan, oh sebab Kau Bapakku yang setia. Sebab Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Segala pujian syukur kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Hormat kami bagimu. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Saya undang sidang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Haleluya. Tolong kasih senyum dengan salam penuh kasih. Katakan, Tuhan Yesus sayang, apa kabar? Cantik, cakep sekali hari ini. Tuhan memberkati. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hari ini kami ada semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur memuji nama-Mu Tuhan. Semua karena kasih setia-Mu dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Wow. Siapa ada Papa? Siapa ada Papa? Siapa ada Papa? Siapa ada Papa? Siapa ada Papa?
sorak namanya selamanya. Sekali lagi, siapa dah Bapa, siapa dah Bapa, Pujilah Dia segenap jiwaku. siapa dah Bapa, siapa dah Bapa, sorak namanya selamanya. Haleluya. Hidup kami karena kemurahan-Mu Tuhan, kami bersyukur. Oh, oh. Oke. Mengenal-Mu, itulah tujuan hidupku. Cintai-Mu seperti Kau mencintaiku. Masuk dalam perjalanan bersama-Mu, takkan ku gentar. Katakan bersama. Oh, karena ku di tangan-Mu. Oh, siapa dah Bapa, siapa dah Bapa, pujilah Dia segenap jiwaku. Siapa dah Bapa, siapa dah Bapa, soraknya siapa dah Bapa. Oh, oh, siapa dah Bapa, siapa dah Bapa, pujilah Dia segenap jiwaku. Siapa dah Bapa, siapa dah Bapa, sorak namanya selamanya. Haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Oh, Jesus, you're the one. Oh. Come on, sing it again one more time. Mengenal-Mu, mengenal-Mu, itulah tujuan hidupku. Cintai-Mu seperti Kau mencintaiku. Masuk dalam perjalanan bersama-Mu, takkan ku gentar. Say, karena ku di tangan-Mu. Oh, oh, siapa dah Bapa, siapa dah Bapa, pujilah Dia segenap jiwaku. Siapa dah Bapa, siapa dah Bapa, sorak namanya selamanya. Siapa dah Bapa, siapa dah Bapa, oh pujilah Dia segenap jiwaku. Siapa dah Bapa, siapa dah Bapa, sorak namanya selamanya. Come on. Siapa dah Bapa, oh, siapa dah Bapa, mana suaranya? Segenap jiwaku. Siapa dah Bapa, siapa dah Bapa, oh sorak namanya selamanya. Lagi, oh siapa dah Bapa, siapa dah Bapa, pujilah Dia segenap jiwaku. Siapa dah Bapa, siapa dah Bapa, sorak namanya selamanya. Sorak namanya selamanya. Oh, oh, one more time. Siapa dah Bapa, siapa dah Bapa, pujilah Dia segenap jiwaku. Siapa dah Bapa, siapa dah Bapa, oh sorak namanya. Lagi, siapa dah Bapa, siapa dah Bapa, pujilah Dia segenap jiwaku. Siapa dah Bapa, siapa dah Bapa, sorak namanya selamanya. Siapa dah Bapa, siapa dah Bapa, pujilah segenap jiwaku. siapa dah Bapa, siapa dah Bapa, katakan sorak namanya selamanya. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, segala pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Ada sukacita. Haleluya. Sebab hanya Engkau juru selamat kami Tuhan. Pengharapan kami, kota benteng kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, katakan bersama. Yang Kau cari lagi di dalam dunia, yang akhirnya
yang kau tinggalkan untuk selamanya. Akhirnya kau tahu hanya Dia yang kekal selamanya. Katakan lagi, apa yang kau cari lagi di dalam dunia? Apa yang Dan akhirnya kau tinggalkan untuk selamanya. Akhirnya kau tahu, oh hanya Dia yang kekal selamanya. Katakan, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, hanya Dia, oh tempat perlindunganku. Katakan, hanya Dia juru selamatku, hanya Dia pengharapanku, hanya Dia, hanya Dia, hanya Dia Allah, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, hanya Dia, tempat perlindunganku, hanya Dia juru selamatku, hanya Dia pengharapanku, hanya Dia, hanya Dia, hanya Dia. katakan, Allah Bapakku. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang hidup, yang ada di tengah-tengah kami. Engkau penasehat kami, Tuhan. Oh, katakan bersama, penasehat ajaib, oh Allah yang perkasa. Mana suaranya? Apa yang kekal raya damai. Oh, penasehat. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Apa yang kekal raya damai. Sekali lagi, haleluya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang, katakan lagi, penasehat ajaib, penasehat ajaib Allah. Raja damai. Kau tahu hanya Dia yang kekal selamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia, oh Engkau kota bentengku, oh tempat perlindunganku. Katakan, hanya Dia, hanya Dia, hanya Dia, hanya Dia Allah, oh hanya Dia gunung batuku, oh hanya Dia kau kota bentengku, oh tempat perlindunganku, hanya Dia juru selamatku, hanya Dia pengharapanku, hanya Dia, hanya Dia, katakan, Allah Bapakku. Haleluya. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Ada sukacita sidang jemaat Tuhan? Haleluya. Silakan duduk sidang jemaat Tuhan. Kita akan menyaksikan pengumuman. Selamat datang di Making Life Better Church untuk Anda yang baru pertama kali hadir. Kami ingin mengenal Anda dan keluarga. Daftarkan diri Anda untuk menjadi bagian dari komunitas ini. Silakan menghubungi petugas di meja informasi di lantai 1. Bapak Ibu, berikut informasi gereja minggu ini. MLB Kids Club menyambut semua anak-anak yang ingin belajar dan bertumbuh dalam iman. Setiap hari Minggu jam 9 pagi, hadirilah sekolah minggu yang menarik dan menyenangkan. Dipsel adalah komunitas kecil, sebagai sarana Anda untuk bisa bertumbuh bersama-sama. Bapak dan Ibu yang rindu bergabung di dalam Dipsel umum, dapat menghubungi Pendeta Braniman dan Pendeta Suarsono. Mari bertumbuh bersama Dipsel yang ada di wilayah Anda. Dipsel Pro M
komunitas yang dedikasikan untuk para profesional muda yang ingin memperdalam pemahaman akan firman Tuhan. Setiap hari Rabu, pukul 19, mari hadiri pertemuan ini yang dipimpin oleh Pendeta Jimmy. Mari datang di doa malam jemaat setiap hari Kamis pukul 19 WITA. Mari bersama-sama menyatukan hati dan merasakan hadirat Tuhan dalam waktu doa ini. Bersiaplah untuk merasakan kehangatan dan pembaruan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Hai guys, jangan lupa datang MLB Team setiap hari Sabtu pukul 6 sore di MLB Center. See you! MLB Team, let's go together! Deep Cell Strong Family adalah komunitas yang didedikasikan untuk keluarga muda yang ingin mempelajari kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Mari bergabung setiap hari Sabtu, pukul 6 sore, bersama Pendeta Jimmy. Bersama, kita akan membangun keluarga yang kuat dalam iman. Yakum Kris adalah yayasan kesejahteraan umat Kristiani yang melayani kebutuhan seputar kedukaan. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki keanggotaan, silakan menghubungi Pendeta Suarsono, dan bagi yang sudah menjadi anggota, jangan lupa untuk memperpanjang keanggotaannya. Kami mengundang seluruh jemaat untuk turut serta dalam kegiatan Family Gathering yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 29 Mei 2025, bertempat di Beruang Madu, Kilo 23. Berkumpul di MLB Hall pada pukul 7 pagi. Mari daftarkan diri Anda di meja informasi lantai 1. Doa pagi jemaat akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei pada pukul 6 pagi, bertempat di Chapel HBICS. Setelah doa pagi, kita akan berfellowship bersama saudara seiman. Bapak Ibu yang tergerak untuk melayani di bidang musik pujian, multimedia dan sound system, dapat menghubungi sekretariat di meja informasi di lantai 1. Jemaat yang butuh dilayani seperti konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah dan pendaftaran jemaat secara offline, dapat menghubungi tim sekretariat di meja informasi di lantai 1. Kami menjual kaos souvenir dengan desain menarik, Bapak Ibu bisa membeli di meja informasi di lantai 1. Selamat ulang tahun untuk Anda yang berulang tahun minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Apabila Anda tergerak dan ingin terlibat dalam hal keuangan, Anda dapat memberikan persembahan melalui kotak yang disediakan atau melalui nomor rekening yang tertera di layar. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami mau menghimbau sekali lagi untuk sidang jemaat Tuhan untuk bergabung di acara Deep Cell kita. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, nanti setelah ibadah boleh mendaftar di meja informasi lantai 1. Haleluya. Untuk family gathering. Iya, silakan mendaftar di meja informasi lantai 1. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Ku tahu hidupku milik-Mu. Ku tahu nafasku dari-Mu. Ku tahu semua karena kasih-Mu. Ku ada untuk-Mu. Ku tahu hidupku milik-Mu. Ku tahu nafasku dari-Mu. Ku tahu semua karena kasih-Mu. Ku ada
untukmu. Sama-sama katakan, ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati, tak ku sesali melayani Engkau yang abadi. Mari katakan, ku tahu hidupku milikmu, ku tahu nafasku darimu. Oh, oh, ku tahu semua kasihmu, ku ada untukmu. Mari katakan lagi, ku tahu hidupku milikmu. Amin. Ku tahu nafasku darimu. Oh, ku tahu semua kasihmu. Kami ada untukmu Tuhan. Oh, sama-sama katakan, ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi tak ku sesali melayani. Ku pertaruhkan, saya undang sinar jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi, oh, aku sesali yang dikatakan Engkau yang abadi. Oh, hanya Kau kekuatan di hidupku, Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama katakan, ku pertaruhkan semua yang nanti pasti akan pergi. Oh, oh, lagi yang ku bawa sampai mati Tuhan. Oh, tak ku sesali melayani. Ku pertaruhkan, oh, ku pertaruhkan semuanya. Kami mengundang dengan hormat hamba-Nya, pasti akan pergi. Oh, tak ada lagi tak ku sesali melayani Engkau yang abadi. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau tidak membiarkan kami sendirian Tuhan. Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus di dalam hidupan kami. Terima kasih untuk pagi ini.
Bapa, pagi ini berbicaralah kepada kami. Nyatakan apa yang menjadi isi hatimu, apa yang menjadi kehendakmu. Dan biarlah kami boleh terus Tuhan bertumbuh makin sempurna, menggenapi apa yang Kau inginkan. Semua rencanamu dalam hidup kami. Urapi setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Roh Kudus yang memberi pengertian kepada kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabar saudara? Oh, bisa dilewati, amin ya. Ya. Ya, ada yang sambil lemes ya, bisa dilewati ya. Ada yang semangat, bisa dilewati ya. Ada yang kita mungkin sudah pusing-pusing juga ini ya. Tapi saudara, percayalah ya, semua pasti kita akan menghadapi setiap persoalan ya, setiap masalah. Nah, saudara, oleh sebab itu yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup ini adalah penolong. Amin, saudara. Saudara, penolong itu bisa jadi datang juga dari sahabat kita, ya, dari saudara-saudara kita seiman. Ya, oleh sebab itu, saudara jangan sendirian, ya, berjuang jangan sendirian. Saudara masuk di dalam Deep Cell, ya, saudara di Strong Family, ya, saudara di Deep Cell Teens, teman-teman yang masih remaja. Saudara masuk di keluarga muda, ya di Pro-M yang sudah bekerja, ya. Supaya apa? Supaya kita punya sahabat, saudara. Ya, kita punya teman-teman yang saling mendukung. Ya, kita punya orang-orang yang bisa saling menguatkan. Ya, saudara, saya datang ke Deep Cell dan saya sangat-sangat diberkati. Ya, kita ketemu dengan orang-orang yang sebelumnya kita nggak tahu. Ya, kemarin ada yang mengatakan malah, saya kira Bapak itu sombong. Ya. Saya kira bapaknya itu kalau penampilan pertama kayak sombong gitu. Ternyata pas diketemui udah ngobrol-ngobrol asik gitu ya. Asik ya. Saya juga sama ketua Deep Cell Pak Roni Tanner ini kan ya, kalau sebelumnya saya kira orangnya cool gitu ya. Tentara kan saudara, yang ngeri-ngeri sedap. Jangan-jangan kalau saya deket-deket nanti disuruh push up lagi ya. Ya ternyata ketemu, ternyata asik juga saudara ya. Ternyata kita bisa asik, kita bisa sharing dan saling menguatkan. Amin saudara ya. Jadi jangan lihat orang itu dari covernya aja, tapi saudara kenal dekat. Nanti saudara bisa lihat kemuliaan-kemuliaan Tuhan. Ya. Ya saudara, kemarin juga ada ibu dokter juga ya sharing. Selama ini saya kira ibu dokter ini cuma masalah kesehatan aja. Ternyata dia juga punya pengalaman yang luar biasa dengan Roh Kudus. Ya, pengalaman yang luar biasa dan saya ketemu dengan di Deep Cell, saudara, saya melihat bahwa kita itu sebenarnya kaya sekali. Kaya dengan karunia-karunia. Saudara mungkin lihat kita yang di sini berdiri, yang melayani itu mungkin saudara cuma melihat, orang ini melayani bawa firman, waduh kapan saya bisa melayani bawa firman, saudara. Tapi di Deep Cell kemarin saya diberkati, karena kami sharing ya di Deep Cell Yerusalem. Ya belum Yerusalem baru ya saudara, kalau Yerusalem baru kita sudah meninggal berarti nanti ya. Ya makanya Yerusalem aja ya. Di Deep Cell Yerusalem soal bagaimana Tuhan pakai masing-masing kita ini punya karunia, pelayanan dengan karunia apa. Dan saya lihat luar biasa, ada yang karunianya rupanya memang menginjil ya. Kayak Pak Roni ini kan karunianya menginjil saudara. Ya dia kalau ketemu orang gitu, makanya kamu bertobat ya. Ya kamu tuh miskin karena kamu gak kenal Tuhan ya. Wah luar biasa ya. Kalau Allahmu gak bisa kasih makan, Allahku yang hidup ya. Dia sudah langsung nginjil saudara. Gimana terima Yesusnya ya. Jadi tapi saya diberkati saudara. Dan ada juga ibu-ibu ya. Mungkin gak punya karunia, gak punya banyak hal. Tapi ibu ini saudara, dia sering kalau kemana-mana dia pakai Gojek. Tujuannya apa? Waktu dia pakai Gojek dia bisa memberkati. Gak usah dijemput, pakai Gojek aja. Dia bisa memberkati. Ada yang ibu-ibu yang pelayanannya suka ke panti asuhan dan memberkati. Saudara, di situ saya mendengar dan saya terkagum bahwa bahwa setiap kita itu punya karunia yang berbeda-beda Tuhan berikan. Amin saudara. Tuhan bisa pakai kita melayani dengan karunia yang berbeda-beda. Dan Roh Kudus mengaruniakan kepada kita setiap kita. Bukan karunia untuk berkhotbah aja, tetapi karunia masing-masing.
ya untuk melayani sesuai dengan karunia kita. Ada ibu yang sukanya ngomong gitu ya saudara. Tapi ada ibu yang sukanya mendengarkan. Ya di Makedonia itu ada ya. Yang sukanya dengar, heran kalau semua orang curhat datang kepada saya. Ya nanti kalau saudara mau curhat, butuh tempat curhat, nah saya kasih nomor teleponnya nanti. Ya sudah. Heran kalau mau curhat itu datang ke saya. Jadi orang-orang yang kesusahan datang saudara kepada ibu ini. Nah saudara, sebenarnya kita sangat kaya dan di deep cell kita bisa saling menguatkan. Dan kita bisa melihat. Ya, saya kalau di deep cell nggak banyak ngomong saudara. Kalau disuruh ngomong, kalau enggak ya diem, dengar. Dan saya mendengar betapa kayanya Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kita. Amin saudara. Ya betapa kayanya Tuhan bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah kita. Jadi saudara, salah satu blessingnya adalah kita punya saudara-saudara seiman yang saling menguatkan saudara. Tetapi karunia yang terbesar yang Tuhan berikan, penolong yang sejati itu adalah Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Yohanes pasal 14 ayat 16 berkata, Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia. Dan dunia tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita roh penolong, yaitu Roh Kudus. Dikatakan yang akan menyertai kita. Kenapa diberikan penolong kepada kita? Karena Allah Bapa tahu bahwa kita itu ada dalam posisi yang lemah. Bener nggak saudara? Ya, kemarin waktu di Deep Cell Pak Acun itu cerita dia bilang kita hampir mustahil untuk bisa melakukan kebenaran. Hampir mustahil. Ya. Beliau lagi melayani salah seorang karyawannya yang terkena sakit yang berat saudara. Sakit yang bisa menjangkit. Ya. Sakit yang menghilangkan imun tubuh. Tapi yang luar biasa beliau katakan, kalau biasa orang, kalau karyawan punya penyakit itu kan kita biasanya kita mau buang aja dia, benar gak saudara? Ya pengennya tuh dibuang aja, jauh-jauh sudah gak usah dilayani lagi gitu. Tapi beliau bilang heran Tuhan kasih saya kerinduan untuk tetap menerima dia, melayani dia. Dan dia katakan kepada, kalau kamu mau berjuang, kamu mau sembuh, saya mau terima kamu. Ya, melayani. Tapi beliau katakan hampir gak mudah untuk bisa melayani orang seperti itu saudara. Ya, kehilangan imun tubuh. Puji Tuhan kita punya saudara kita ini kita bisa kuat ini kan karena imun kita di dalam tubuh kita. Banyak penyakit di sekitar kita. Sebenarnya kita tuh rentan sama sakit saudara. Tapi kenapa kita bisa kuat? Kenapa kita bisa bertahan melewati COVID? Karena kita punya imun namanya di dalam tubuh kita. Imun itu yang menolong kita untuk tidak mudah kena virus dan enggak mudah kena sakit. Tapi waktu kita kehilangan imun di dalam tubuh kita, maka kita itu rentan kepada sakit. Nah saudara, di dalam perjalanan rohani kita juga, kita itu rentan saudara, sulit untuk bisa menang. Kenapa? Karena kita punya daging di dalam diri kita yang menarik kita terus untuk jatuh, benar gak saudara? Kita punya daging yang menarik kita terus untuk jatuh, cenderung untuk jatuh dalam dosa. Jadi kita sulit sebenarnya untuk bisa menang. Sampai Pak Acun saya bilang, hampir mustahil sebenarnya kita bisa menang atas dosa. Hampir mustahil. Dan firman Tuhan katakan, Roh Kudus diberikan kepada kita yang pertama. Untuk menolong kita dalam kelemahan kita. Menolong kita untuk kita bisa menang atas dosa. Saudara, untuk menang atas dosa itu nggak bisa dengan kita lawan saudara. Nggak bisa. Kenapa? Karena waktu kita lawan, kita makin ketarik sama dosa itu, saudara. Jadi prinsipnya itu ya di depan itu ada tulisan ya di depan tuh ada kafe namanya jangan tengok kiri. Ya ada kafe di depan tuh jangan tengok kiri. Setiap kali lewat situ saya tengok kiri.
Bener nggak saudara? Kalau ada 10 ruangan dan salah satu ruangan ada tulisan, ada jendelanya, setiap ruangan itu ada jendela. Saudara nggak tertarik lihat, tapi begitu ada ruangan, ada jendela dan ada tulisan, dilarang tengok ke dalam. Apa yang saudara lakukan? Saudara malah tertarik kepada lihat sama 9 yang nggak ada tulisan, atau kepada 1 yang ada tulisan? Heran, saudara malah ketarik kepada 1 benar. Jangan tengok ke dalam, ada apa ya di dalam ini ya? Ya, jangan tengok, tapi dibilang jangan tengok, tapi penasaran kalau nggak tengok rugi gitu. Coba tengok ya. Ya, ternyata nggak ada apa-apa juga ya. Tapi berdosa sudah dia karena ya. Jadi dosa itu prinsipnya jangan dilawan. Kenapa? Karena dosa itu menarik dia. Makanya dikatakan hukum Taurat itu adalah sengat dosa. Karena dengan adanya hukum Taurat, kita malah ketarik kepada dosa. Jangan mencuri, malah mencuri. Jangan mengingini istri sesama manusia, malah mengingini istrinya. Tapi kalau nggak ada hukum Taurat, malah kita nggak jatuh ke dalam dosa, firman Tuhan katakan. Jadi Paulus katakan hukum Taurat itu justru menarik kita jatuh. Itulah sangat dosa, saudara. Jadi saudara makin tahu, saudara malah membuat kita itu makin ketarik kepada dosa. Jadi kalau orang Kristen mau menang atas dosa, bukanlah dengan banyak belajar saja. Karena kita banyak tahu, membuat kita nggak bisa menang atas dosa itu. Membuat kita malah makin tertarik untuk melakukan dosa itu. Malah kita pengen coba, ya, gimana ya kalau aku lakukan? Kita coba, enak, diulangi lagi. Ya. Sudah tahu, oh ya nggak boleh, tapi malah diulangi lagi, enak, diulangi lagi. Satu saat terikat, waktu terikat tidak bisa lepas. Malah kita terbelenggu di dalam dosa itu. Jadi kita nggak bisa melawan dosa dengan apa? Dengan hukum Taurat, saudara. Hukum Taurat diberikan tapi manusia gagal terus. Kenapa? Karena itu memang kecenderungan kita jangan tengok kiri tadi. Ya, waktu dikasih tahu malah kita pengen melakukannya. Jadi bagaimana kita bisa meninggalkan dosa, bagaimana kita bisa melepaskan dosa itu, bukan dengan melawan dosa. Jadi orang-orang yang bergerak di bidang penegakan hukum, justru orang-orang yang sangat rentan untuk melanggar hukum. Karena apa? Karena makin tahu, justru makin kena sengat dosa, makin jatuh dalam dosa. Gimana caranya untuk kita menang? Caranya kita harus masuk ke dalam hukum yang berbeda, yang namanya hukum roh. Amin, saudara. Hukum roh di dalam Roma pasal yang 8 itu hukum bukan kalau kita melawan dosa dengan kita diajar dan kita banyak tahu, tetapi bagaimana kita bisa menang atas dosa, yaitu kita hidup oleh roh. Waktu kita hidup oleh roh, firman Tuhan katakan, maka kamu tidak menginginkan keinginan-keinginan daging. Amin, saudara. Karena apa? Keinginan daging itu soal rasa, saudara. Dan kita itu sudah melekat dengan rasa itu bertahun-tahun dan susah untuk mengubahnya. Hanya kalau terjadi perubahan rasa kita bisa mengubahnya, saudara. Jadi waktu kita dipenuhi Roh Kudus, bukanlah kita itu melawan dosa, tetapi terjadi perubahan rasa di dalam hidup kita. Amin, saudara. Pak Roni katakan, kalau orang udah terbiasa makan B2, susah untuk mau berubah, saudara. Benar. Misalnya sudah makan B2 ya, sudah biasa makan B1, ya. Ada yang suka di sini B1, ya. Nanti kalau ada yang suka ya, guguk, ya. Ada di sini yang suka guguk, saudara. Ya, jadi nanti kalau saudara mau, saya kasih nomor teleponnya juga. Ya, kalau saudara-saudara makan guguk, nanti saudara mau makan guguk, ada jemaat sini yang suka guguk. Ya, saya kemarin datang ke Dipsel Makedonia, ada yang suka guguk. Ya. Bukan Makedonia ya, Tesalonika. Ya, nah nanti kalau saudara nanti saya kasih nomornya, ya saya kasih nomornya. Saudara gak gampang mengubah itu, benar gak saudara? Ya, tapi bisa gak kita berubah, saudara? Bisa, saudara. Buktinya apa? Buktinya waktu COVID itu bisa orang hilang rasa, saudara. Ya kan, waktu COVID itu hilang rasa.
Dari penggemar B2, makan B2 nggak ada rasanya. Hambar, ngapain makan B2, makan nasi putih aja. Karena makan B2 sama nasi putih sama aja rasanya. Ya saudara, akhirnya apa? Nggak makan juga, ya maksudnya nggak makan yang, ya nggak makan gorengan. Kenapa? Karena hilang rasanya. Saudara, saya tuh suka makan rawon, saudara. Saya suka makan rawon. Saya bukan menyalahkan rawon, saudara. Tapi ada salah seorang teman saya, saudara-saudara keluarga, mengatakan bahwa rawon itu jangan banyak-banyak Kak, makan rawon. Karena di keluaknya itu ada zat sianidanya katanya. Sedikit-sedikit. Ada zat sianidanya. Tapi saya bilang tidak percaya ya. Karena apa? Rawon itu enak, saudara. Ya saya kemarin waktu lebaran, saya buat pesta rawon, saudara ya. Dan saya tahu bumbu rawon yang enak itu beli di mana. Dan kemudian tinggal dicampur daging sedikit, jadi enak. Jadi saya suka sekali sama rawon, saudara. Ya, jadi kalau dibilang jangan makan rawon, aduh saya sulit ya. Bukan berarti rawon nggak baik, saudara, tapi karena kan makan rawon itu kalau paling enak kan ada daging dan ada gajinya itu, saudara kan, lemak-lemaknya. Nah, saudara. Tapi saya kadang-kadang kalau waktu tertentu saya ingat rawon, saya minta Kak Kristi untuk masak rawon, saudara. Nah, saudara, udah dikasih tahu pun tetap nggak bisa meninggalkan rawon. Tetapi belakangan ini, saya dapat resep baru, saudara. Yaitu tom yum pakai daging salmon, saudara. Nah, saya bukan sombong, saudara. Salmonnya bukan daging utuh, tapi trimingan. Saudara tahu trimingan? Trimingan itu potongan-potongan. Ya, potongan salmon, saya beli di Indoguna, di Batakan. Kalau saya mau, saudara butuh nomor teleponnya nanti saya kasih. Saya kayak sales ya, saudara. Ya. Nah, saudara, jadi sekarang saya minta kakak saya bikin tom yum dengan daging salmon. Enaknya minta ampun, saudara. Saya mau kasih tahu saudara, waktu saya menikmati salmon dengan tom yum itu, sudah lupa rawon. Sekarang sudah lupa makan rawon. Jadi udah gak tertarik mau cari rawon, saudara. Sekarang yang keinget tom yum sama daging salmon. Sedap gitu ya. Nah, saudara, demikian juga waktu kita mau lawan dosa, jangan fokus melawan dosanya. Fokuslah hidup oleh roh. Amin, saudara. Kalau engkau lawan dosanya narik saudara terus. Makin saudara lawan, aduh aku mau menang. Saudara jatuh terus. Tetapi bagaimana kita bisa hidup benar? Jangan fokus kepada dosanya. Fokus kepada Roh Kudus. Fokus kepada pimpinan Roh Kudus. Hidup oleh Roh. Hidup membangunkan roh saudara. Banyak berdoa, banyak baca firman. Banyak bersekutu ikut deep cell. Banyak bersekutu mendengarkan suara kebenaran. Dengarkan firman Tuhan. Waktu saudara bersekutu dengan Tuhan. Selera jiwa saudara, selera untuk menyenangkan hati Tuhan. Waktu selera jiwa saudara ingin menyenangkan hati Tuhan, selera untuk melakukan dosa itu hilang dengan sendirinya. Amin, saudara. Selera untuk melakukan dosa itu hilang dengan sendirinya. Saudara, kenapa Tuhan berikan kepada kita Roh Kudus? Supaya Roh Kudus itu mengubah selera di dalam hidup kita. Dari seorang selera yang suka mukul orang, kita berubah menjadi orang yang ramah dan lemah lembut. Dari selera jiwa kita yang suka emosional, selera jiwa kita yang suka memikirkan hal-hal yang seksual yang gak benar. Tapi waktu kita bersekutu dengan Roh Tuhan, mendadak selera untuk memikirkan hal-hal yang najis itu hilang dengan sendirinya. Enggak kita lawan, tapi dia hilang dengan sendirinya. Kita nggak lawan, makanya hari-hari ini saya bingung. Kalau saya nggak berjuang, saya nggak lawan, tapi hilang dengan sendirinya. Waktu saya bersekutu dengan Tuhan, waktu saya ikut deep cell, waktu saya dengarkan sharing dari saudara-saudara seiman, waktu saya dengarkan kebenaran di tempat ini, waktu saya dengarkan firman Tuhan dari YouTube, firman Tuhan itu masuk dan memberikan selera di dalam jiwa saya kepada hal-hal yang ilahi. Dengan sendirinya, selera kepada hal-hal yang daging hilang dengan sendirinya. Bukan karena usaha saya untuk menyangkal daging saya, tetapi karena Dia memberikan gairah yang ilahi untuk menyenangkan hatinya. Daging itu lemah, tetapi roh itu kuat. Kalau engkau hidup di dalam roh, engkau dapat kekuatan untuk menyenangkan hati Tuhan.
bukan karena usaha dan perjuangan kita. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, engkau bukan hanya dengar suara kebenaran, bukan hanya dengar firman, tapi hiduplah oleh roh. Kalau engkau hidup oleh roh, engkau bangkitkan rohmu. Makanya Pak Hengki katakan di Deep Cell Makedonia, jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Bahaya saudara. Kalau engkau padamkan roh, lama-lama mati. Apa yang membuat engkau padam rohmu? Kalau engkau udah gak bersekutu dengan Tuhan. Padam saudara. Kalau engkau gak punya persekutuan dengan Tuhan, hari ini gak berdoa. Besok berdoa cuma 5 menit. Besoknya lagi gak berdoa sama sekali. Besoknya lagi pantat panas baru mau duduk. Besoknya lagi, sudah enggak usah nih. Besoknya lagi, bangun pagi sudah lihat YouTube. Besok pagi, bangun pagi sudah pergi ke pasar. Lama-lama waktu saudara mau berdoa lagi, saudara sudah kehilangan gairah untuk berdoa. Gairah untuk berdoa. Sama seperti engkau enggak pergi bersekutu hari Minggu ke tempat ini. 1 minggu saudara enggak pergi bersekutu. Oh ya, minggu depan saudara enggak pergi lagi. Enggak apa-apa, Tuhan kan bisa dicari di mana-mana. Minggu depannya lagi, waktu saudara mau pergi ke gereja, sudah mulai hilang gairahnya. Minggu yang keempat, saudara putuskan, aku di rumah aja. Lama-lama apa? Roh itu padam untuk bekerja di dalam saudara. Untuk memberikan gairah itu sudah padam. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jangan pernah padamkan roh. Engkau lihat sesuatu yang duniawi, engkau puaskan, engkau beli lagi. Keinginanmu, engkau puaskan lagi, belikan keinginanmu lagi. Lama-lama roh sudah gak bisa berbicara dan mengingatkan engkau. Engkau sudah ketarik untuk hidup duniawi, hidup hedon secara duniawi. Tetapi bagaimana saudara caranya supaya kita bisa hidup oleh roh? Jangan pernah padamkan roh saudara. Jangan pernah padamkan roh saudara. Saudara, salah satu cara untuk dipimpin oleh Tuhan adalah kita menyadari bahwa kita ini lemah. Betul saudara? Saudara tahu cara menolong orang yang tenggelam? Kalau cara menolong orang yang tenggelam itu jangan langsung ditolong saudara. Iya kan, kalau orang tenggelam itu kan gaya dada biasa saudara. Bener, gayanya dah, tolong, tapi dia gak bisa ngomong itu. Jadi dada ya, jangan dibalas dengan dada ya. See you in langit baru dan bumi baru ya. Saudara kalau nolong orang yang lagi mau tenggelam itu saudara apa? Sama biasanya tim rescue. Dibiarin dulu sedikit. Sampai agak lemes. Kenapa saudara? Karena biasanya kalau orang belum sampai titik lemes, dia banyak gayanya saudara. Ya, mau ditolong itu ya. Nah, saya punya pengalaman dulu hampir mati saudara. Di kolam berenang. Hampir mati. Kenapa waktu saya kelas 2 SD itu saya berenang saudara bersama dengan teman di kolam. Dan kemudian waktu saya berenang kolamnya itu kotor, ya warnanya hitam dulu. Tapi namanya anak SD kan saudara, lihat air itu nggak bisa membedakan coklat sama putih sama hitam ya saudara. Ya makanya lihat air, ya makanya kemarin waktu kita habis main volley kan ada yang berenang tuh di air terjun, air mancur di sana kan saudara berenang, ya rusak semua air mancurnya saudara. Ya, tapi saya cerita sama Kak Kristi, iya memang kalau anak kecil itu dia nggak bisa membedakan ini air mancur, bagi dia ada air ini ya it's a pool, ya itu kolam ya saudara. Berenang ya saudara. Jadi saya juga berenang waktu itu waktu saya masih kecil, dan waktu saya berenang itu mendadak saya kehilangan ini saudara, pegangan saudara, dan tenggelam, kan coklat hitam gelap gitu saudara nggak bisa lihat. Dan waktu saya lagi gelap itu saudara, tiba-tiba saya menjangkau kepala teman saya saudara. Ternyata teman saya ini juga lagi berenang lewat di sebelah saya. Saya jangkau, ini pertolongan. Saya tekan kepalanya saudara, dan saya bernapas. Haleluya. Wah puji Tuhan. Jadi dia jadi pelampung saya saudara. Nah dia gelagapan kan, dia pegang kepala saya lagi, dia tekan saya lagi, dan dia bernapas. Haleluya ya saudara. Jadi kami saling tekan-tekanan saudara, ganti-gantian, dan hampir kami mati bersama di situ saudara. Ya, sampai tiba-tiba saudara, saya itu pegang celana dalam teman saudara, celana. Wah ini dia celana dalam nih, dan tenang, berarti ini dia lagi di pinggir saudara.
Dan saya pegang dan selamatlah saya sampai hidup bisa sampai hari ini. Dan saya mau beritahu saudara, jadi waktu kami dorong tekan-tekanan itu, sorry ya bro, ya, saya mau napas gitu ya. Dia juga sorry bro, saya mau napas ya. Jadi kami saling, nah saudara kenapa kita gitu? Karena orang itu kalau tenggelam itu cenderung kalap, dia kalap. Jadi saya ngerti itu saudara, jadi biasa kalau orang mau rescue, itu biasa didiemin dulu. Sampai orang yang mau ditolong itu sudah lemes. Karena kalau lemes itu gampang ditariknya. Karena kalau dia belum lemes, dia masih merasa kuat. Nah dia biasanya banyak gayanya itu. Yang bisa jadi penolongnya itu ikut tenggelam. Bisa jadi penolongnya ikut tenggelam. Jadi kalau mau nolong orang yang hampir tenggelam, dibiarin agak lemes dulu. Nah makanya saudara, Tuhan itu kadang-kadang menolong kita juga mirip-mirip kan? Benar gak saudara? Enggak langsung waktu kita merasa masih kuat. Karena waktu kita masih kuat, masih serapnya banyak. Biasa sama Tuhan dibiarkan dulu. Sampai kita sudah megap-megap. Tuhan, Engkau lah pertolonganku ya. Baru ditolong sama Tuhan. Nah, jadi kalau saudara belum megap-megap, sabar. Nanti Tuhan tolong saudara pasti. Tapi kenapa? Karena kalau saudara Tuhan tolong waktu belum megap-megap, pertama saudara banyak gayanya. Yang kedua saudara merasa karena saudara hebat lah, saudara bisa keluar dari masalah itu. Tapi waktu saudara sudah lemes, nah Tuhan tolong supaya apa? Saudara tahu bahwa pertolongan yang sejati datangnya dari Tuhan. Saudara tahu, makanya Daud itu keren saudara. Daud itu berkata apa? Tuhan adalah gembalaku. Artinya Daud mengakui dia apa? Apa saudara? Artinya Daud mengakui kalau Tuhan adalah gembala, dia apa? Domba, amin saudara. Daud itu mengakui bahwa dia domba. Saudara tahu kenapa saya mau share ini? Karena domba itulah adalah hewan yang paling lemah. Hewan yang paling lemah di dunia. Domba itu kalau sekali dibalikin gini saudara, nggak bisa muter lagi saudara. Domba kenapa? Bulunya tebal. Domba itu sekali diputar gini, ya udah ya. Artinya apa? Kalau tidak ada yang menolong dia, habislah dia. Dimakan sama serigala. Domba itu saudara, kalau sudah tersesat, dia nggak bisa balik saudara. Dia nggak bisa baca Google Map. Jadi domba itu kalau sudah tersesat, makanya dibilang apa? Tuhan mencari domba yang tersesat. Ya, Tuhan mencari anak yang terhilang. Walaupun di Deep Cell Philadelphia bilang tadi tidak ada anak yang terhilang karena anak terhilang sudah kembali. Ya saudara. Nah, saudara, tetapi domba itu kalau sudah tersesat itu nggak bisa balik karena dia ingatannya itu lemah sekali saudara. Makanya domba itu kalau mau pulang kandang dia harus ikut gembala. Dia harus ikut sama gembala atau enggak ikut domba yang ada di depan. Kalau sampai dia, saudara dia berpisah saudara. Aduh aku mau lihat dulu ada pertunjukan kuda lumping ya dia. Ya, atau ada pertunjukan topeng monyet. Maka domba ini pasti tersesat. Dia nggak bisa cium. Kalau anjing itu dia bisa cium ya saudara. Dia pipisin biasanya, dia bisa cium pipis-pipisnya lagi. Tapi kalau domba itu dia nggak bisa balik saudara. Dia nggak bisa balik ke kandang kalau nggak ada gembala. Jadi domba itu lemah sekali, dia nggak bisa punya pertahanan diri kecuali ada gembalanya. Dan saya mau beritahu saudara, Daud yang pernah mengalahkan 200 orang Filistin, pernah mensunat 200 orang Filistin. Daud yang pernah mengalahkan Goliat, Daud yang pernah melakukan banyak kemenangan bagi orang Israel. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku dan aku adalah dombanya. Artinya apa? Daud sedang meletakkan
seluruh kekuatan kepada Tuhan. Daud gak menganggap bahwa dia dengan segala kemampuannya itu, dia sanggup. Tapi dia berkata dengan semua pengalaman, dengan semua sumber daya yang dia punya, dengan semua pengalaman rohani yang dia punya, dia tetap berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dan aku adalah dombanya. Kenapa? Dia meletakkan kebergantungan penuhnya kepada Tuhan. Dia merasa dia gak punya apa-apa. Oleh sebab itu, ada Mazmur berkata, saudara, ini keren sekali. Mazmur pasal 51, ayat 1. Ayat 11, Mazmur 51. Ayat 11. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara, ini kejadian ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan karena dia berzinah. Sudah berzina dengan Bathsheba. Tapi dia nggak tahu dia salah. Dia menyembunyikan kesalahannya. Tetapi Tuhan mengirim Nabi Nathan untuk menegur dia. Kamu sudah salah. Dan Daud bertobat, saudara. Luar biasa, saudara. Miliki hati seperti Daud. Jangan bebal, saudara. Kalau dikasih tahu, diingatkan, belajar mau berubah. Ya, Daud ini nggak perlu tunggu petir turun dari langit. Tapi Daud dikasih tahu Nabi Nathan aja, dia mau berubah. Dia mau bertobat. Dan salah satu kata yang dia katakan waktu dia bertobat, dia nyanyikan waktu dia bertobat, Mazmur 51. Dia nyanyikan Mazmur 51 ini. Dan salah satu seruan dia di dalam doanya di Mazmur 51 adalah, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Bagi Daud tidak ada harta yang lebih indah selain dari Roh Kudus berserta dengan dia. Selain dari Roh Kudus mengurapi dia, bersama berjalan dan beserta dengan dia. Dia melihat Saul itu orang yang adalah seorang pemimpin, tapi Roh Kudus sudah gak ada dari hidupnya. Bagaimana akhir hidup Saul? Tetapi Daud, dia tahu bahwa dia gak bisa hidup benar dan berkenan kepada Tuhan kalau gak ada Roh Kudus. Jadi Daud katakan, jangan ambil rohmu daripadaku. Dia punya seruan bukan yang lain. Dia bilang, jangan ambil hartaku Tuhan. Jangan engkau lindungi aku dari sakit. Dia gak berdoa yang lain. Tapi dia berdoa, jangan engkau ambil rohmu daripadaku. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah yang memberikan dia pertolongan. Yang memampukan dia hidup benar dan berkenan kepada Bapa. Yang pertama, Roh Kudus itu menolong kita dalam kelemahan kita. Yang kedua, saudara, Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Nah, itu yang pertama, saudara. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Elohim dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh itu yang berdoa dikatakan. Roh Kudus itu menolong kita di dalam kita berdoa. Roh Kudus itu menolong. Karena apa? Karena kadang-kadang kita, saudara, kita tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dan keluh kesah kita yang paling dalam. Kadang-kadang, saudara, sekitar 2 bulan yang lalu, saya ada kecemasan, saudara. Saya nggak tahu apa itu yang membuat saya cemas, saudara. Tapi cemas itu mengganggu sekali, saudara. Kadang-kadang saya hari-hari itu kalau mau tidur malam itu saya cemas akan besok hari. Tapi saya nggak tahu apa itu kecemasan saya. Benar, pasti ada salah satu adalah tentang kerjaan, tentang penyediaan Tuhan, tentang kebutuhan. Tapi kadang-kadang saya juga nggak tahu. Saya berdoa, Tuhan, aku cemas Tuhan. Aku nggak tahu lagi Tuhan. Aku ini cemas tentang apapun, aku sudah nggak tahu. Tapi Tuhan ingatkan saya, berdoalah di dalam Roh. Dan saya mulai berdoa, saya membangun iman saya. Saya berdoa di dalam Roh. Saudara, dan waktu saya berdoa di dalam Roh itu, saya ingat ayat ini. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang menjadi pergumulan kita, tapi berdoa aja. Saudara, dan waktu saya berdoa di dalam Roh itu, saudara, Tuhan memberikan saya kelegaan, saudara. Saat memberikan saya kelegaan, dan Tuhan katakan besok urus ini.
urus ini, kamu selesaikan ini, selesaikan ini. Dan Tuhan memberikan saya kebebasan malam itu, saudara. Dan besoknya saya bisa semangat dan beresin semua yang harus saya selesaikan. Saudara, kadang-kadang kita nggak tahu apa yang harus kita doakan. Tetapi Roh Kudus itu menolong kita dalam kelemahan itu, dalam kita nggak tahu. Memberikan kita kekuatan untuk kita lepas dari kecemasan dan kekhawatiran hidup kita. Jadi kalau saudara hari-hari ini ada kecemasan, kekhawatiran, saudara nggak ngerti, berdoa di dalam Roh, saudara. Berdoa. Kalau saudara rindu orang-orang yang di keluarga saudara diselamatkan, saudara berdoa juga. Roh itu menolong kita untuk berdoa juga bagi orang-orang yang belum diselamatkan. Ya, saya kemarin diberkati sekali sama sharing saudara di Deep Cell Tesalonika. Pak Roni yang membagikan, Pak Roni Tanner, membagikan tentang seorang pria, saudara. Dia itu suka mabuk, saudara. Mabuk dan main judi. Dan istrinya ini selalu berdoa buat suaminya ini, saudara. Selalu berdoa supaya suaminya ini bertobat, saudara. Dia selalu berdoa. Dari sejak dia awal menikah, dia lihat memang suaminya ini belum bertobat. Tapi dia rindu suaminya ini berubah dan dia berdoa terus buat suaminya supaya berubah. Saya waktu dengar kesaksian ini, saya pikir suaminya nanti berubah sebelum dia mati, saudara. Tapi saya mau beritahu saudara, waktu istrinya ini mati, suaminya masih gak berubah juga, saudara. Jadi saya cerita ini, Pak Roni mau cerita ke arah mana ini ya? Kok nggak waktu dia udah berdoa buat suaminya ini nggak bertobat sampai istrinya mati nggak bertobat juga suaminya. Ya, nggak happy ending ceritanya, saudara. Tapi Pak Roni lanjutkan, tapi yang luar biasa, ibu ini punya anjing, saudara. Dan anjing ini punya kebiasaan, saudara, biasa nemenin ibunya ke gereja. Dan saudara, dan suaminya ini waktu istrinya meninggal, dia lihat anjingnya ini setiap hari Minggu itu suka pergi ke gereja. Anjingnya ini, saudara. Jadi suaminya ini bingung kalau hari Minggu kok hilang ya. Mungkin hilangnya 8:30, terus kemudian balik jam 12 gitu. Dan suaminya ini bingung kenapa anjing ini hilang. Dan suaminya ikutin anjing ini, saudara. Dan waktu dia ikutin anjing ini ternyata setiap hari Minggu pergi ke gereja, saudara. Pergi ke gereja dan dia duduk di tempat istrinya itu duduk, saudara. Dia ikut ibadah, ya saudara. Dia duduk di tempat istrinya itu duduk. Setiap minggu dia datang. Dan suaminya waktu lihat anjing itu setia. Bahkan ketika istrinya sudah meninggal, anjing itu tetap setia pergi ke gereja. Suaminya itu bertobat, saudara. Dan dia berhenti dari judi dan minuman keras. Dan dia bertobat dan dia kembali untuk mencari Tuhan. Doanya nggak dijawab waktu dia masih hidup. Tetapi doanya terjawab waktu dia sudah meninggal. Melalui anjing tadi. Saya mau beritahu saudara, waktu Pak Roni share gitu, saya diberkati. Mungkin saudara berdoa bagi orang tua saudara. Atau saudara-saudara, kakak saudara. Untuk dia bertobat. Tapi mungkin hari ini dia belum bertobat. Tetap setia, saudara. Amin, saudara. Saya ingat sekali waktu saya SMP juga. Saya bertobat waktu saya kelas 3 SMP. Karena saya nakal, saudara, di sekolah saya. Dan guru saya berdoa, dia bilang gini, Braniman, berdoa buat teman-temanmu yang nakal. Batin saya aja baru bertobat ini. Suruh berdoa buat teman-teman saya yang nakal. Tapi saya berdoa buat teman saya nakal. Dan salah satu yang saya doakan itu teman saya, saudara, namanya Chun Hian. Saya ingat sekali. Chun Hian, dia nakal juga, saudara. Teman nakal saya berdoa buat dia. Selama kelas 3 SMP itu. Waktu saya lulus SMP, Chun Hian ini masih nakal, saudara. Tapi saya ingat, saudara, waktu saya kelas 2 SMA, saya mendengar kabar dari teman saya. Chun Hian sudah bertobat. Dia bertobat dan dia pergi ibadah ke gereja, saudara. Ya, kemarin saya waktu dengar itu saya lupa namanya. Waktu saya sampai rumah saya ingat, oh ya Chun Hian ini. Dan dia bertobat dan saya senang sekali, saudara. Karena apa? Orang yang saya doakan bertobat, saudara. Dan waktu itu saya juga berdoa waktu saya SMA, saya berdoa buat adik saya David, saudara. Dia suka berantem, saudara, di PSKD, saudara. Di Jakarta itu dia sekolah di PSKD, berantemnya sama SMA STM 12. STM-nya ini bilang dirinya PLO, PSKD 2 ini tempat adik saya sekolah ini Zionis katanya. Jadi berantemlah antara Zionis sama PLO, saudara ya. Zaman dulu itu. Suka berantem, jadi saya sedih sekali melihat adik saya berantem. Saya berdoa untuk adik saya, supaya dia bisa bertobat.
Ya, malah jadi tambah parah saudara, suka berantem di sekolah saudara. Tapi saya ingat, waktu saya berdoa terus, dia kalau saya ajak ke gereja dia bilang gini, nggak mau nanti kayak Iman katanya. Saya kan dipanggil Iman saudara. Ya, nanti kayak Iman, ya sungguh-sungguh gitu, dia nggak mau, saya masih mau menikmati masa muda saya. Tapi waktu saya pindah ke Jogja saudara, saya kuliah di Jogja. Nggak berapa lama saya dengar adik saya pergi ke gereja. Tempat di mana saya bertobat itu saudara. Dan dia juga jadi orang yang gila juga di dalam Tuhan. Saya bersyukur dan saya mau bilang sama saudara, kalau saudara sedang berdoa buat orang yang saudara hari ini sahabat saudara atau teman saudara, jangan pernah lelah berdoa. Amin saudara. Berdoa untuk teman saudara. Berdoa minta pertobatan. Mungkin saudara nggak lihat hari ini pertobatannya. Tapi percayalah Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya. Mungkin saudara nggak lihat dia berubah hari ini, tapi tetap berdoa. Bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita untuk mendoakan orang-orang. Amin saudara. Di deep cell saudara, doakan orang-orang. Tetangga saudara, mari kita doakan. Orang-orang yang belum bertobat, yang saudara mau ajak, doakan saudara. Ya, supaya dia bisa bertobat dan mengalami Tuhan. Dan yang terakhir, Roh Kudus menolong kita dalam pemberitaan Injil. Amin saudara. Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus menolong dalam kita berdoa. Dan yang terakhir, Roh Kudus menolong kita dalam pemberitaan Injil, saudara. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Oh, lagi di setup ya. Mari kita baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di Makedonia, dan di Philadelphia, Keluarga Muda, dan Pro-M. Ini jadi nama-nama deep cell ya, sorry. Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, amin saudara. Roh Kudus itu kalau turun ke atas kita, dibilang kita akan menjadi saksi. Dan saya mau beritahu saudara, kisah para rasul itu bukan hanya menceritakan tentang kisah para rasul, tentang Paulus, Petrus, Silas, Barnabas, dan lainnya. Tetapi kisah para rasul sedang menceritakan satu set kitab itu, sedang menceritakan tentang satu figur yang luar biasa, satu tokoh yang besar selain Paulus. Paulus bukan apa-apanya. Tetapi satu pribadi yang mengerjakan perkara yang besar, yaitu Roh Kudus. Kisah para rasul sedang menceritakan bagaimana Roh Kudus bekerja dengan dahsyat di gereja mula-mula. Paulus itu hanya alatnya. Silas itu hanya kerocok-kerocoknya aja. Barnabas, semuanya itu hanya alat saja. Tetapi yang melakukan karya yang besar di dalam kisah rasul itu, di jemaat mula-mula adalah Roh Kudus. Dialah yang mengerjakan perkara besar. Dan saya menduga Roh Kudus itu juga yang ditemui oleh Yosua sebelum dia masuk ke tanah perjanjian itu. Dia bertemu dengan seorang yang menggunakan pedang. Dan Yosua berkata, lawankah engkau atau kawan? Tetapi seorang yang menggunakan pedang itu berkata, akulah panglima bala tentara Allah. Dan saya mau beritahu saudara, Roh Kudus itu adalah figur utama di dalam kisah para rasul. Pelaku utama penginjilan itu sendiri. Pelaku utama misi itu adalah Roh Kudus. Tugas kita adalah ikut bersama-sama dengan dia. Bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus. Jangan biarkan deep cell saudara tanpa Roh Kudus. Izinkan deep cell saudara, komunitas saudara, rumah saudara, ada Roh Kudus terus. Karena Roh Kudus yang akan mengerjakan perkara yang besar di dalam deep cell saudara. Mengerjakan mujizat, mengerjakan kesembuhan, mengerjakan pemulihan. Waktu orang-orang yang gak percaya masuk ikut bersama deep cell saudara, terjadi mujizat dan kesembuhan. Terjadi pelipat gandaan. Karena apa? Karena ada karya Roh Kudus. Dialah figur utama dari jemaat mula-mula. Tanpa Roh Kudus, jemaat mula-mula nothing. Tanpa Roh Kudus bekerja dalam jemaat ini, tanpa Roh Kudus bekerja dalam deep cell kita, tidak ada terjadi apapun. Tetapi waktu Roh Kudus kita izinkan bekerja, maka kejadian yang terjadi di dalam kisah Rasul
pasti akan terjadi juga di dalam MLBC. Amin saudara. Akan terjadi juga dalam komunitas kita. Akan terjadi juga di dalam keluarga kita. Akan terjadi itu. Waktu kita izinkan Roh Kudus bekerja. Ada seorang penginjil yang bernama Hudson Taylor. Dia memberi dirinya. Waktu dia baru umur 21 tahun. Dia memberi dirinya, dia dibaptis, dia bertobat dan dibaptis oleh Roh Kudus. Sejak itu pria dari Inggris ini masih 21 tahun. Mungkin masih kayak siapa di sini 21 tahun? Masih siapa ya? Oh, Hedi 24. Oh, 27. Oh, sudah 27, 24 ya. Siapa ya 21 tahun? Tasya? 21 ya, kayak Tasya. Ya mungkin 21 tahun. Dia menerima panggilan Tuhan. Tapi panggilannya ini aneh. Untuk pergi ke Cina, saudara. Menjadi misionaris ke Cina, saudara. Dan apa yang terjadi waktu dia mau jadi misionaris? Dia belajar bahasa Cina. Menurut petunjuk anak-anak saya, bahasa Cina itu bahasa yang paling sulit. Mendingan belajar bahasa Inggris daripada belajar bahasa Cina katanya. Mendingan belajar bahasa Jerman gitu ya. Tapi bahasa Cina rumit sekali, tapi dia belajar bahasa Cina. Dia belajar, dan dia belajar tentang medis, saudara, kedokteran. Dan dia pergi ke Cina, saudara. Dan dia menikah dengan istrinya bernama Maria. Tapi dalam pelayanannya Maria dan anaknya meninggal karena kolera. Meninggal karena kolera, saudara. Maria Dyer. Tapi meninggal karena kolera. Dan dia terpukul dan dia kembali ke Inggris. Dia sendiri kena kolera, kena penyakit. Dia kembali ke Inggris untuk dipulihkan, untuk pemulihan. Tapi dia kembali lagi setelah ke Inggris, dia kembali lagi ke Cina. Dan setelah dia melayani sekitar 26 tahun di Cina. Setelah 26 tahun dia melayani di Cina. Dan setelah istri dan anak-anaknya meninggal di sana. Dinasti di Cina membuka dinasti Qing, membuka seluruh wilayah Tiongkok untuk misionaris asing tahun 1876. Dan sejak itu saudara, penginjilan di Cina meluas saudara, penginjilan di Cina meluas. Dan waktu dia meninggal ada 800-an misionaris sudah dikirim ke Cina karena pelayanannya. Dan banyak orang Cina sudah bertobat dan mendengarkan Injil. Banyak kitab-kitab sudah disebarkan ke seluruh Cina. Waktu dia meninggal. Dan setelah itu tahun 1900 pemerintah Cina menutup Cina menjadi negara komunis dan melarang pemberitaan Injil. Tetapi semua yang dikerjakan Hudson Taylor tetap bertumbuh dan bekerja sampai hari ini. Sampai hari ini banyak gereja-gereja rumah di Cina. Mereka nggak beribadah dalam gedung, mereka beribadah di rumah-rumah, saudara. Kalau saudara pernah lihat, saya pernah lihat video gereja di Cina di rumah-rumah. Mereka menyanyi berjam-jam, perjamuan kudus sambil nangis, saudara. Mereka memecah roti di rumah-rumah, perjamuan kudus. Kenapa? Kalau mereka sampai ketahuan ditangkap sama pemerintah, mereka bisa dipenjara, saudara. Tapi mereka beribadah dari rumah-rumah. Tapi Injil bekerja di Cina demikian luas, saudara. Menyebar di Cina. Karena apa? Karena ada satu orang, Hudson Taylor. Karena banyak yang lain, tetapi ada Hudson Taylor yang dipenuhi Roh Kudus. Dan dia mau memberi hidupnya untuk menjadi misionaris ke Cina. Dan saya percaya, kalau Roh Kudus juga bekerja di tengah-tengah kita, kita menjadi orang-orang misionaris-misionaris bagi sekeliling hidup tempat kita. Amin, saudara. Kita menjadi pemberita-pemberita Injil bagi sekeliling kita. Dan saudara-saudara yang masih muda, anak-anak muda, terima panggilan Tuhan selagi engkau masih muda. Ya, selagi engkau masih muda, terima panggilan Tuhan. Saya percaya banyak saudara di sini yang masih muda, waktu yang saudara yang sudah usia senja, tapi saudara cinta Tuhan dari masih muda. Dan saya percaya waktu masih muda adalah waktu yang terbaik untuk kita mengasihi Tuhan. Amin. Saudara masih muda, berikan hidupmu sama seperti Hudson Taylor, memberikan hidupnya untuk mengasihi Tuhan. Dan siapapun saudara, kalau engkau mengalir bersama dengan Roh Kudus,
Engkau menjadi pemberita-pemberita Injil dimanapun saudara berada. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita nyanyikan ini sampai menutup mata, sampai nanti di surga. Sampai menutup mata, sampai nanti di surga, ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Oh, Engkau perhentianku, indah pelabuhanku, selamanya ku hidup di hadirat-Mu. Bapa, ku rindu selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, agar ku layak tinggal di hadirat-Mu. Perkenankan ku berjalan bersama-Mu, oh, di hadirat-Mu. Ajarku untuk hidup tak bercacat celah, agar ku layak berjalan bersama-Mu. Oh, sampai menutup mata, sampai nanti di surga, dan ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Engkau perhentianku, indah pelabuhanku, selamanya ku hidup di hadirat, selamanya, selamanya ku hidup di hadirat. Kalau hari ini engkau merasa engkau sudah memadamkan roh Tuhan, engkau gak mungkin bisa hidup benar kalau engkau memadamkan rohmu, roh Tuhan dalam hati hidupmu. Karena tanpa Dia kita tidak bisa. Bahkan untuk kembali pun engkau butuh pertolongannya. Berdoa, Bapa, aku tidak sanggup. Berikan rohmu menolong aku, untuk aku kembali kepadamu. Aku merasa sudah padam dan tidak ada lagi semangat gairah. Tapi hari ini Tuhan, aku mau gairah rohani itu kembali lagi dalam hidupku. Biarlah Tuhan impartasikan siang hari ini gairah rohani itu, untuk engkau menyala-nyala di hadapan, untuk engkau menyala-nyala, untuk engkau berdoa, untuk engkau bersaksi, untuk engkau berpuasa, mencari wajah-Nya. Biarlah gairah ilahi yang diberikan oleh Roh Kudus siang hari ini menolong saudara.
Engkau gak berdaya, tapi biarkan Tuhan yang menolong. Kembali kepadanya. Berseru, Tuhan aku mau kembali, tolong aku. Mampukan aku kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan. Jangan pernah padamkan roh. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau engkau dipanggil untuk menjadi pemberita Injil, bersaksilah. Kalau engkau dipanggil untuk membagikan karunia nubuatan, bernubuatlah. Kalau engkau dipanggil untuk menyampaikan karunia mujizat dan kesembuhan, lakukanlah apa yang Roh Kudus gerakkan dalam hidupmu. Dan biarlah banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui hidupmu. Jangan pernah padamkan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Kalau engkau dipakai untuk mengusir setan-setan, lakukan sesuai dengan yang Roh Kudus pimpin. Dan biarlah karunia-karunia roh itu melimpah dan mengalir melalui hidup saudara. Jangan pernah padamkan rohmu. Terima kasih Tuhan, mengalirlah dalam jemaat ini. Kami membutuhkan pekerjaan rohmu. Sama seperti yang kau buat di jemaat dalam Kisah Para Rasul Tuhan. Kerjakanlah Roh Kudus di tengah-tengah MLBC. Di tengah kota Balikpapan ini Tuhan. Biarkan melalui hidup kami ada banyak orang boleh mengenal Injil-Mu, boleh diselamatkan. Biar melalui hidup kami ada boleh orang merasakan kasih Kristus melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Penuhlah setiap kami dengan roh-Mu. Dan setiap anak-anak muda penuh dengan Roh Kudus untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Mari saudara angkat tangan saudara. Berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh-Nya yang kudus mengurapi saudara, menyertai saudara sampai kesudahan zaman, memampukan saudara untuk hidup benar, memampukan saudara untuk berhasil dalam semua yang saudara kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Berkat Tuhan menyertai saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya berkata, amin, amin. Saudara boleh duduk dulu sebentar, kamera off. Oke, saudara boleh duduk sebentar. Ya, sambil kamera.